Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah misteri. Cerita ini berjudul Pesugihan Buto Ijo. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Gunung-gunung di Indonesia menyimpan berbagai macam keindahan yang bisa dinikmati oleh siapapun yang mendakinya. Awan yang menggulung bak gelombang samudra, hingga alam yang asri dan sulit ditemui. Indahnya gunung-gunung di Indonesia tak bisa menutupi bahwa gunung pun memiliki sisi misterius. Terkhusus di tanah Jawa, gunung dikenal menyimpan berbagai macam fenomena menyeramkan terkait hal gaib yang dirangkum lewat kumpulan cerita yang berpindah dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah Gunung Wijil. Orang-orang bisa datang ke gunung yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tapi berdasarkan cerita yang beredar, beberapa orang yang datang ke sini tidak hanya datang untuk melepas penat, melainkan melepas kepedihan hidup. Gunung Wijil dipercaya menjadi tempat untuk melakukan pertemuan dengan makhluk halus dalam rangka menjalin kerjasama, atau dengan kata lain pesugihan. Orang-orang yang ingin merangkak keluar dari kemiskinan atau ketidakpuasan hidup akan rela pergi ke tempat ini hanya untuk meminta kepada sang penunggu, yaitu Buto Ijo. Buto Ijo merupakan makhluk mitologi asli Indonesia yang populer di masyarakat. Namanya diambil dari warna tubuhnya yang berwarna hijau dengan ukuran yang besar dan dilengkapi gigi-gigi tajam di bawah matanya yang melotot, seakan tidak takut oleh apapun. Buto Ijo sendiri memang lumrah disebut sebagai salah satu makhluk gaib yang dipelihara untuk berbagai kepentingan manusia. Ia diketahui dapat memperkaya, mempengaruhi orang lain, hingga dapat disuruh untuk menjadi pengawal bagi harta milik seorang yang menjadi majikannya. Gunung Wijil sendiri dipercaya menjadi tempat Buto Ijo, yang siapapun bertemu dengannya akan mendapatkan berbagai keuntungan yang tak lepas dari materi. Buto Ijo disebutkan dapat memperlancar bisnis seseorang yang bertemu dengannya, ataupun memberikan uang kaget atau uang tunai. Pemberian yang diberikan oleh Buto Ijo ini tidak bisa didapat dengan cuma-cuma. Meskipun tidak perlu dipanggil dengan ritual tertentu, sebagaimana praktik pesugihan lainnya, seseorang yang menerima kekayaan darinya di Gunung Wijil haruslah membawakan nyawa atau tumbal bagi si Buto Ijo. Pagi itu Roni bersantai di kursi panjang bambu depan rumahnya. Bapak dua anak itu bersantai dengan enaknya, dan sesekali ia bangun untuk menyeruput kopi buatan sang istri. Tak seperti kebanyakan orang yang pagi hari terlihat sibuk untuk pergi kerja. Namun tak begitu dengan Roni. Maklum, ia hanya seorang pengangguran yang waktunya banyak dihabiskan di rumah. Kadangkala Siti, istri Roni, jengkel dengan sikap suaminya yang selalu menganggap enteng masalah. Tak jarang ia marah ke Roni karena hanya berdiam diri di rumah tanpa usaha mencari pekerjaan. Kalau sudah begitu, biasanya Roni malah memilih pergi dengan alasan tidak ingin bertengkar. Padahal itu cara Roni agar tidak mendengar gerutan sang istri. Siti datang ke balai memberikan tumpukan koran dan botol plastik yang telah ia kumpulkan dari rumah ke rumah. Untuk menyambung hidup keduanya, nantinya barang-barang bekas tersebut akan dijual kembali ke pengepul dengan harga yang dibilang cukup untuk makan sehari. "Pak, itu jangan lupa diikat korannya ya," ujar Siti. Roni kemudian bangun dan menyiapkan tali rapia untuk mengikat tumpukan koran tersebut. Namun saat menyatukan koran-koran tersebut, ada sesuatu yang membuat Roni tertarik. Di halaman depan koran itu tertulis, "Orang terkaya di Klaten ini butuh pelamar kerja." Bukan hanya judulnya saja yang membuat Roni terpincut, tetapi di sana ada foto seseorang yang sangat ia kenal. Sontak Roni buru-buru mengambil satu koran itu dan bergegas masuk ke dalam rumah. "Bu, lihat ini, cepat!" teriaknya kepada Siti. Apa sih Pak teriak-teriak gitu?" Siti yang melihat koran yang diberikan suaminya
Ia kaget dan bingung. Ini temanmu dulu toh Pak, yang nginap di rumah kita. Saking tidak ada tempat tinggal ya? Tanyanya dengan ragu. Iya Bu, sekarang Abdul kaya raya. Padahal lulus SD juga tidak. Ucapnya. Di koran ini gak ada penjelasan dari mana kekayaan Abdul Pak. Kamu daftar aja Pak kerja di dia. Tanya kekayaan dia dapat dari mana. Lagi pula pasti langsung keterima. Toh dia sudah kenal kamu sejak lama. Ucapnya. Saat itu Roni dibuat bingung dan rasa gengsi menyelimutinya. Pasalnya ia dan Abdul adalah teman baik sedari kecil. Namun ia berpikir sekarang kehidupan Abdul sudah jauh berbeda, sedangkan kehidupan Roni masih sama seperti dulu. Mengumpulkan barang-barang bekas dan hidup berpas-pasan. Itu kehidupan Roni. Mereka pun tidak berhubungan lagi untuk waktu yang lama. Roni mondar-mandir. Dahinya mengernyit menundukkan ke bawah, lalu mendongak ke atas memikirkan apa ia seharusnya mendaftar saja dan kesampingkan rasa gengsinya. Lagi pula benar kata istrinya, dia sudah kenal baik dengan Abdul. Pastinya ia akan menerima Roni bekerja di rumahnya. Keesokan harinya, Roni datang ke alamat rumah yang tertera di koran. Sekarang di hadapannya sudah ada rumah mewah, didominasi dengan warna hijau, serta beraneka patung hewan yang dipajang di teras rumah, dilengkapi dengan lapangan yang sangat luas. Bahkan 5 rumah petak di daerah Roni kalah luasnya dengan halaman itu. Wah, benar ini rumahnya Abdul. Mewah sekali. Hebat dia. Ucapnya dengan kagum. Setelah berbincang dengan satpam, Roni dipersilakan masuk untuk bertemu dengan si pemilik rumah. Abdul menghampiri Roni dengan senyumnya. Ia terlihat ramah dan senang dengan kehadiran Roni. Wah Ron, akhirnya kita ketemu lagi. Kira aku siapa lo yang daftar? Tuturnya. Iya, sekarang hidup lo mewah banget ya. Udah berubah dari nasib yang dulu. Lebih dari 2 jam mereka berdua berbagi pengalaman, hingga hal yang tidak disangka Roni keluar dari mulut Abdul. Dengan suara yang sedikit berbisik, Abdul menceritakan dari mana kekayaan yang sekarang ia dapat. Abdul bercerita jika ia mendapatkan kekayaan ini secara instan dari ritual pesugihan yang ia lakukan. Tepatnya melakukan penyembahan kepada buto ijo di Gunung Wijil. Saat itu yang dipikirkan Roni hanya bagaimana bisa makhluk gaib memberikan kekayaan seperti ini. Hingga tak diduga Abdul mengajak Roni untuk melihat sendiri ritual yang ia lakukan. Ia mengatakan nasib Roni akan sama dengannya jika melakukan pesugihan ini. Keesokan hari mereka berdua datang ke Gunung Wijil di Klaten untuk menemui buto ijo. Lokasi yang dituju tidak mudah untuk dilalui. Jelas saja, karena lokasi ritual berada di kawasan kaki gunung. Selama 3 jam perjalanan, Roni dan Abdul akhirnya tiba di sebuah gua yang dipenuhi dengan tanaman hijau merambat. Di sana, Abdul mengeluarkan berbagai syarat pesugihan buto ijo, mulai dari kembang setaman, kemenyan Arab, dupa Cina, ayam kampung, air kendi, dan wewangian. Semuanya diletakkan dalam nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu Abdul membaca mantra-mantra yang tidak bisa diterka oleh Roni. Kadang dalam mantra tersebut diselingi kata-kata seperti ini. Buto ijo, aku membawa makananmu, ucapnya. Tak menunggu waktu lama, makhluk besar dari dalam gua keluar perlahan-lahan. Roni ketakutan saat itu, tapi ia mencoba untuk tenang. Diperhatikan dengan jelas, jika tinggi makhluk yang dinamakan buto ijo itu hampir menyentuh dinding gua. Tinggi sekali. Tubuhnya dipenuhi bulu, rambutnya mengembang tidak terurus, mata merah serta 4 taring besar di bagian mulut. Roni merasakan angin yang berhembus ke tubuhnya. Namun itu bukan angin alam, melainkan hembusan napas dari si buto ijo. Ia takut setengah mati, karena buto ijo mendekat bukan ke arah sesajen, melainkan ke arah dirinya. Dalam diamnya, tiba-tiba Roni mendapatkan bisikan dari makhluk itu, yang mengajaknya untuk menjadi pengikutnya seperti apa yang dilakukan oleh Abdul.
Roni bergidik ngeri dengan hembusan angin malam yang menusuk sampai ke tulang membuat Roni semakin kalang kabut. Keringat dingin sudah membasahi bajunya. Rasanya ingin keluar dari gua itu dan lari sekencangnya. Namun tubuhnya Roni mendadak kaku. Nafasnya pun terengah-engah. Di dalam pikirannya, ia ingin kaya seperti Abdul. Namun ia juga takut melihat makhluk tinggi besar itu. Sampai 5 jam kemudian, ritual yang dilakukan Abdul selesai. Gimana? Kamu tertarik? Roni yang mendapat pertanyaan tersebut hanya terdiam. Gak usah takut, Ron. Jika kamu mau sepertiku, menjadi orang kaya tanpa susah payah bekerja, ya seperti ini. Beberapa hari kemudian, Roni berunding dengan sang istri. Roni pun menceritakan semua kejadian yang ia lihat ketika ikut Abdul melakukan ritual. Singkat cerita, karena rasa sakit hati dan selalu dihina oleh masyarakat sekitar lantaran hidup miskin, Roni pun memutuskan untuk mencari pesugihan buto ijo agar hidupnya sukses. Dengan bantuan Abdul, Roni mempersiapkan segala kebutuhan untuk diserahkan ke Mbah Dukun. Berbagai ritual pun ia jalani, mulai dari nepi di tempat-tempat keramat hingga memuja di pohon-pohon besar atas petunjuk sang dukun. Syarat dan perjanjian pun akhirnya ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah ritualnya berhasil, maka buto ijo datang dan memakan sesajen yang telah disediakan. Setelah itu, buto ijo juga meminta tumbal nyawa seseorang untuk dimakan. Kemudian buto ijo bersekutu dengan para jin untuk mendatangkan kekayaan pada Roni, karena ia adalah pelaku yang memanggilnya. Setelah bernegosiasi dengan buto ijo, ia akan mengiringi langkah si Roni. Jika Roni ini pembisnis, saat ia bernegosiasi bisnis, buto ijo akan menggedor hati lawan bisnisnya, agar bisnisnya diserahkan kepada Roni. Dan jika Roni seorang maklar tanah ataupun berjualan rumah, buto ijo akan membantu Roni agar mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya saat berjualan. Ia akan merayu si pembeli untuk membeli di tempat Roni tidak membeli di tempat lain, sehingga Roni sebagai pelaku dapat dengan mudahnya mengumpulkan pundi-pundi uang. Namun seperti yang sudah disebutkan di atas, semua ada konsekuensinya. Saat bermufakat dan meminta sesuatu kepada jenis makhluk apapun, maka mereka pun akan meminta tumbal sebagai imbalan balik. Begitu juga dengan buto ijo. Jika sudah meminta bantuannya, maka mereka pun akan meminta imbalan balik, baik berupa sesajen ataupun tumbal nyawa. Iya, di alam gaib pun sama, tidak ada yang gratis. Persis seperti dunia bisnis era sekarang yang semakin materialistis dan kapitalis. Buto ijo ini memiliki watak yang keras, beringas, dan tidak terkontrol. Dari paranormal yang mengetahui pesugihan buto ijo ini, syarat yang umum dilakukan pelaku yakni membuat sesajen berupa bunga setaman, menyan Arab, dupa Cina, membaca mantra berulang kali sampai buto ijo datang, ayam kampung, air putih dalam kendi, wewangian dan madat. Semuanya diletakkan dalam nampan anyaman bambu tradisional dan diletakkan di tempat beradanya buto ijo. Dari sini kemudian dirapalkan beberapa mantra dan doa yang menjadi pengantar untuk semakin mempercepat datangnya si buto ijo, yang nantinya buto ijo akan memakan sesajen yang telah disiapkan. Lalu setelah kenyang, buto ijo mau mengobrol dengan melayani apapun permintaan si pelaku. Saat itu salah satu keluarga Roni dijadikan tumbal dengan cara menyerahkan nama dan foto yang taruh di dalam kendi. Lalu setelah buto ijo melihat dan menyentuhnya, tak lama kemudian keluarga yang Roni maksud meninggal dunia. Setelah itu, muncullah harta berupa perhiasan, berupa emas di kain putih, salah satu alat ritualnya. Sejak itu hidup Roni dan keluarga tidak pernah kekurangan dan semua usaha lancar dan sukses. Apa saja yang diinginkan dapat dengan mudah dibeli. Sampai pada suatu hari bertemulah ia dengan si Abdul. Dua orang yang sudah berteman lama, kini sama-sama menjadi orang sukses. Gimana? Enakan jadi orang kaya? Makasih lo Dul, ini berkat bantuanmu. Kehidupan Roni sudah amat baik. Ia dan keluarga pun memutuskan pindah ke kota agar tak ada yang mencurigai perubahan ekonominya
yang berubah drastis dalam sekejap. Nah, saat itu anaknya Roni yang bernama Randy masih duduk di bangku SMU, sedang anak kedua masih duduk di bangku 2 SMP. Randy mempunyai teman akrab yang bernama Gaga. Kehidupan Gaga berbeda dengan Randy yang sekarang sudah menjadi anak orang kaya. Sementara Gaga seperti biasa, pada musim liburan sekolah di SMU, Gaga selalu mengisi liburan dengan kegiatan belajar bekerja apa saja. Di samping untuk pengalaman, juga bisa mendapat upah untuk jajan. Gaga dan temannya termasuk anak yang berbakat di sekolah, sehingga dia tidak kesulitan dalam melamar pekerjaan. Saat itu liburan sekolah tepat pada bulan puasa Ramadan. Gaga bersama teman sekolah sepakat bekerja pada sebuah CV. Persisnya bergerak di proyek pemasangan sambungan rumah instalasi listrik di suatu desa di kabupaten di Jawa Tengah. Yang kebetulan itu adalah milik ayahnya Randy, yang tak lain adalah Roni. Sesuai kesepakatan, mereka berangkat sore hari menuju lokasi dan sampai pada pukul jam 11 malam. Yuk kita berbuka puasa dulu. Esok harinya mereka mulai bekerja memasang instalasi listrik dengan lancar, tanpa gangguan dan halangan apapun. Setelah selesai pada tengah hari, mereka menuju rumah Roni yang kebetulan mereka akan memasang instalasi listrik di salah satu ruangan yang berada di rumahnya. Pada rumah yang besar dan sangat kaya untuk ukuran penduduk setempat, mereka diterima oleh seorang wanita setengah baya yang tak lain istrinya Roni, yaitu Siti. Dengan ramah Siti menunjukkan ruangan yang akan dipasang instalasi. Dalam hati Gaga berdecak kagum. Randy senang sekali banget bisa jadi orang kaya. Pasti segala keperluannya bisa tercukupi dengan mudah tanpa perlu susah payah bekerja sepertiku, batin Gaga. Tapi aku sedikit heran sih, sebab ada salah satu ruangan yang tidak boleh dibuka, batin Gaga. Setelah lokasi pemasangan ditentukan, segera mereka mengerjakan pekerjaan, mulai dari bawah dengan pembobolan tembok untuk menanam kabel. Pekerjaan bawah selesai, dan seterusnya mereka mengerjakan bagian atas. Sampai menjelang sore hari belum selesai. Kita berhenti dulu aja ya. Kita lanjutkan saja nanti setelah berbuka puasa, karena tinggal sedikit kok, ujar Gaga. Jam 10 malam. Pekerjaan sudah selesai semua. Tetapi sebelumnya Bu Siti sebagai pemilik rumah menawarkan agar mereka menginap dan makan sahur di rumahnya. Selesai berbuka puasa, mereka segera melanjutkan pekerjaan. Jam setengah 11 malam, mereka berempat menuju rumah tersebut. Diajak ke salah satu ruangan untuk tempat tidur mereka. Dengan beralaskan papan dan tikar, mereka mencoba untuk tidur. Karena kecapean kerja tidak begitu lama, mereka pun tidur. Kurang lebih jam 1 malam, mereka terbangun karena merasakan dinginnya angin yang berputar kencang di ruangan tersebut. Mereka heran dan terbangun. Padahal ini tidak ada ventilasinya, dan semua jendela tertutup rapat. Angin dari mana ini? Tanya Gaga. Dari dalam ruangan mereka mendengar seperti ada orang yang sedang mandi dan mencuci piring. Angin dalam ruangan masih saja kencang putarannya. Lampu pun menyala dan mati sendiri berkali-kali. Mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Dengan kesadaran yang diliputi ketakutan, mereka berdoa memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan. Ayo cepat, tinggalkan tempat ini aja, ajak Gaga. Sambil bergandengan mereka berjalan dengan penerangan seadanya. Dengan mata kepala sendiri, mereka berempat melihat seperti ada orang yang berdiri dengan tubuh besar. Dan ada orang yang sedang mencuci piring, tetapi tidak kelihatan orangnya. Beberapa meter dari kamar yang mereka tempati, Gaga menoleh ke belakang. Betapa takutnya. Di pinggir pintu dapur ada makhluk tinggi besar, hitam, sedang duduk menyeringai ke arahnya memperlihatkan taring dan matanya yang merah bagaikan api. Gah! Gaga membaca ayat kursi beberapa kali. Makhluk itu pun menghilang. Sampai di ruang tengah, Bu Siti dan Pak Roni keluar dari kamar dan meminta mereka tidak pulang dan makan sahur dulu. Loh, kalian mau pada kemana? Apa kalian tidak sahur dulu? Tanya Bu Siti. Bu Siti dan Pak Roni ternyata tidak menginjak tanah.
seperti terbang. Waktu berjalan keduanya tidak menimbulkan suara. Batin Gaga serasa ketakutan yang dalam. Tanpa mempedulikan keadaan, Gaga menolak. Ditariknya teman-temannya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Gaga berlari dengan diikuti teman-temannya. Sampai di warung penduduk yang kebetulan masih buka karena melayani makan sahur, Gaga menceritakan semua kejadian itu. Setelah itu baru pemilik warung balik bercerita bahwa menurut cerita dari mulut ke mulut penduduk setempat, katanya keluarga Pak Roni memang bersekutu dengan Buto Ijo. Namun mereka tidak mempunyai bukti secara fisik, jadi sulit. Segera tinggalkan desa ini, jangan sampai menunggu besok pagi, nak. Menurut nasihat pemilik warung, mereka harus segera meninggalkan desa itu. Sebab pernah ada tukang bangunan yang bekerja di rumah tersebut mengalami hal yang sama, tetapi tetap tinggal di desa itu. Hingga pada pagi harinya ditemukan telah mati, kata pemilik warung. Maka dengan tidak memikirkan upah kerja, detik itu juga Gaga dan temannya pulang. Mereka sangat bersyukur masih diberi perlindungan oleh Tuhan. Memang sudah ada beberapa nyawa yang dijadikan tumbal oleh Roni. Salah satunya yaitu sang ibu. Ia dengan teganya menumbalkan ibunya demi kekayaan yang ia dapatkan. Hingga kini waktunya tiba. Roni harus menyerahkan tumbal kembali. Buto Ijo datang kembali menghampiri Roni untuk meminta tumbal manusia lagi. Kali ini Roni memberikan tumbal dari kejadian kecelakaan di jalan raya. Roni memberikan sesaji di pinggir jalan sebagai simbol persembahan untuk Buto Ijo. Dengan memasang sesaji, itulah kejadian kecelakaan akan terjadi di jalan itu juga. Benar saja, 2 korban sekaligus mengalami kecelakaan di tempat itu. Dan kedua korban tersebut langsung meninggal di tempat. Segera Buto Ijo menghisap darah segar para korban. Setelah kejadian tumbal itu, Roni diberikan kekayaan lagi dan lagi. Kekayaan yang Roni dapatkan menjadikan Roni selalu memberikan persembahan untuk Buto Ijo. Jalan raya yang dipasangkan sesaji oleh Roni selalu sukses memakan korban berulang kali, sehingga kekayaan yang ia dapat semakin melimpah. Hingga pada suatu ketika, Roni mengalami kecelakaan. Dia terpeleset dari kamar mandi, sehingga membuat Roni hanya bisa terbaring di atas ranjang. Keadaan yang dialami Roni membuatnya tidak bisa pergi keluar untuk memberikan sesaji sebagai persembahan Buto Ijo. Sehingga kekayaan Roni semakin lama semakin menipis. Roni sendiri sudah berobat ke sana kemari, tetapi tidak kunjung sembuh. Hingga pada akhirnya, tumbal terakhir yang diminta Buto Ijo adalah Roni sendiri. Darah Roni dihisap setiap hari oleh Buto Ijo, sehingga menambah penderitaan Roni. Pada akhirnya pelaku pesugihan itu meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya Roni kurus kering, bahkan tidak ada daging yang menempel di tubuh Roni. Hanya tulang dan kulit saja. Sebagai pengganti persembahan karena Roni sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal untuk Buto Ijo. Jiwa Roni pun ditahan dan dijadikan budak oleh Buto Ijo selama-lamanya. Kekayaan yang dimilikinya pun habis tersisa. Kini istri dan kedua anaknya kembali hidup miskin. Kisah ini memang sangat sulit untuk ditelusuri kebenarannya. Namun yang pasti, melakukan kerja sama dengan makhluk gaib adalah perbuatan yang tidak benar. Dan juga tidak ada kilau harta di dunia yang seharga dengan darah. Kerja keras adalah jalan keluar sesungguhnya. Sejak saat itu tidak tahu kemana keluarganya Roni pergi. Itulah kisah pelaku pesugihan Buto Ijo. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur buat teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.